Selamat pagi buat anak didik kami semuanya. Salam sehat dari Ibu. Ibu harap kamu dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk menjalani hari-hari stay at home. Nah, lanjutan materi kita yang Ibu berikan ke kamu untuk hari ini mengenai soal-soalnya, pembahasannya ya. Karena ibu bahas ini karena masih banyak siswa kami yang belum memahami materi ini ya. Nah, kita ambil di sini soal yang pertama. Di sini dikasih soalnya di gambar di bawah ini menunjukkan grafik sebuah gelombang transversal yang merambat dengan kecepatan 80 cm per sekon ya. Nah, lalu ini ada pertanyaannya ya, yang ditanya itu panjang gelombangnya, amplitudonya, dan juga frekuensinya. Nah, lalu kita dikasih grafiknya ini, grafik dari gelombang transversal ya. Nah, untuk menjawab soal-soal seperti ini ya, seperti sebelumnya Ibu jelaskan, kamu harus buat dulu prosedurnya ya, diketahui apa saja yang diketahui seperti yang dibuat di sini. Diketahui di sini kecepatannya, kecepatan berarti V 80 cm per sekon. Nah, kemudian yang ditanyanya, sini ada 3 yang ditanyakan. Yang pertama itu panjang gelombang atau lambda ya. Yang kemudian yang kedua sini amplitudonya, amplitudo. Nah, kemudian yang ketiga frekuensinya berapa kan gitu. Nah, inilah dia, diketahui, ditanya, lalu dijawab kan gitu. Nah, sebelum kita jawab, kita analisa dulu gelombang transversal ini ya. Sebelumnya sudah dikasih ke kamu materi mengenai apa itu getaran. Getaran itu adalah gerak bolak-balik melalui titik seimbang ya, akan menghasilkan gelombang. Nah, gelombang itu berdasarkan arahnya ada 2 jenis, gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Jadi yang kita bahas saat ini mengenai gelombang transversal. Nah, di sini untuk kita boleh menjawab yang option A itu kan di sini tadi adalah panjang gelombang kan gitu. Nah, jadi panjang gelombang ini, satu gelombang artinya satu bukit dan satu lembah ya kan. Ini satu bukitnya, satu lembahnya, itulah satu gelombang. Tapi bisa juga ada lagi kalau dikatakan satu gelombang yang lain, misalnya nih ya kan, ini setengah daripada bukit ini ya, kemudian setengah dari bukit yang di sebelahnya dengan lembah yang di bawahnya. Nah, ini sudah Ibu buat titik-titik, garis-garis putus merah ya kan. Ini dia, jelas lagi. Jadi setengah bukit ya, kemudian setengah juga bukit di sebelahnya, teruskan ke bawah. Nah, ini juga satu lambda. Nah, cuman bukan ini yang mau kita bahas. Kita hanya mau mengenali mana satu gelombang itu, satu panjang gelombang itu, mana satu lambda itu ya kan. Nah, jadi berdasarkan soal yang dikasih sama kita itu di sini sudah dikasih kan, ini titik seimbangnya. Nah, jadi satu bukit itu ya kan, satu lembah itu. Nah, di sini panjang gelombangnya adalah 20 cm. Nah, tinggal membuat aja kita di sini isinya. Hanya kita amatin aja 20. Nih satuannya apa? Cm. Panjang gelombang dari sini ke sini. Ini sudah ada di sini. Nah, jadi tinggal lihat aja. Lalu yang kedua, amplitudonya. Ya kan? Amplitudo sebelumnya sudah Ibu kasih definisinya, itu adalah simpangan yang terjauh. Ya kan? Nah, yang mana sih simpangan itu? Kan gitu kan? Biar kita bisa mengenali simpangan itu, Ibu kasih contoh misalnya nih. Kalau kita kasih kemarin ini pada bandul ya, bandul atau ayunan, ini titik seimbangnya ya kan. Nah, kalau dia dikasih getaran, maka dia akan bergerak seperti ini. Nah, inilah yang namanya simpangan ya kan. Nah, kalau misalnya simpangan terjauh, bisa juga bergerak lagi dia ya, makin jauh. Nah, ini simpangan terjauhnya. Nah,
ini kalau bandul. Kalau gelombang ini, gelombang transversal ini, kita kasih misalnya seperti ini. Ini titik seimbangnya, terus dikasih yang namanya getaran, maka akan menghasilkan gelombang. Ini dia. Nah, jadi inilah yang namanya simpangannya. Nah, kalau kita buat seperti ini dia, untuk bisa memahaminya lebih mudah. Nah, inilah ini. Kita kembali kemari. Nah, jadi simpangan terjauhnya kan, atau amplitudonya tadi sudah dibuat di sini 4. Ini 4 berarti 4 milimeter. Nah, jadi kan nggak hanya kita lihat aja tadi ini satu panjang gelombang, ini udah ada di sini 20, ya kan? Kemudian amplitudenya, simpangan terjauhnya, ini tadi simpangan seperti tadi ibu kasih contoh, ini juga ke bawah sama, inilah dia, ini garis titik seimbangnya, ya. Nah, itu tadi sudah kita jawab apanya, panjang gelombangnya atau lambdanya, kemudian juga amplitudenya atau simpangan terjauhnya. Nah, sekarang kita bahas apa yang ketiga, yang ke C, frekuensinya, ya kan? Nah, frekuensinya itu karena sudah diketahui di sini kecepatan, berarti kita pakai rumus yang F-nya itu F, yang ditanyakan F, berarti V sama dengan F kali lambda, ya kan? Nah, jadi di sini V-nya kecepatannya berapa? Kecepatannya tadi di sini ada 80 cm per sekon, ya kan? F-nya yang ditanya frekuensi, ya. Nah, frekuensi ditanya, lalu lambdanya tadi berapa di sini? Panjang gelombangnya 20 cm. Nah, maka F sama dengan 80 per 20 sama dengan 4. 4 apa? Frekuensi satuannya 4 Hz. Nah, itu untuk menjawab frekuensinya, kan gitu kan? Nah, ibu ulangi sekali lagi. Tadi untuk mengetahui panjang gelombangnya, harus memahami dulu panjang gelombang satu lambda atau satu gelombang, satu bukit, satu lembah, iya kan? Nah, di sini satu bukitnya 10, satu lembahnya 10, jadi 20. Inilah dia panjang gelombangnya. Lalu amplitudenya, simpangan terjauh, ini simpangannya ini sama seperti yang ibu kasih contohnya tadi nih. Jadi kita tinggal letakkan aja. Lalu masuk pertanyaan yang ketiga, frekuensi. Ini dia, frekuensinya bagaimana? Nah, inilah cara rumus untuk menjawabnya. Ini rumus ini kemarin sudah ada ibu kasih terakhir itu, ya. Nah, ini untuk yang nomor 1. Kemudian kita masuk yang ke nomor 2, ya. Sama-sama di sini sama-sama grafiknya yang dikasih, ya. Sama grafik gelombang transversal. Nah, kita baca soalnya. Gambar di bawah ini menyatakan grafik gelombang transversal pada suatu saat, ya kan? Jika gelombang itu memerlukan waktu 3 sekon untuk merambat dari titik A ke titik B. Nah, ini apa yang diketahui? Kita buat di sini. Diketahui berarti waktu, kan? Berarti T sama dengan 3 sekon. Nah, yang ditanya nih ada 4. Yang pertama apa di sana? Si lambda, panjang gelombang. Yang kedua cepat rambat, V, ya kan, simbolnya. Nah, kemudian yang ketiga NC, frekuensi, ya. Kemudian yang terakhir itu amplitudo. Nah, seperti ini dibuat, nah, menyelesaikan suatu soal terurut dia, berurut. Jadi kita enak memahaminya. Jangan ada soal hitungan tiba-tiba langsung muncul jawaban, ya, langsung muncul jawaban. Jadi kalau tadi sudah kita urutkan apa yang sudah diketahui,
ya kan, diketahui tadi dari waktunya, kemudian 3 sekon, kemudian yang ditanya itu yang A lambda, yang B nya kecepatan, yang C nya frekuensi, dan D nya amplitudo. Nah, kita jawablah satu-satu ya. Kita analisa lagi untuk menjawabnya satu gelombang ini tadi, kita analisa lagi sama kayak nomor 1 tadi, ya kan? Satu gelombang atau satu panjang gelombang itu di sini dibatasi satu bukit, satu lembah. Nah, cuman di soal kita dikasih di sini ada 150 cm dari titik A ke titik B. Nah, gimana cara menganalisanya ini? Nah, kita harus ingat itu satu lambda, satu lembah, satu bukit, satu lembah, ya kan? Nah, sedangkan di sini ada satu bukit lagi. Nah, berarti kita batasi nih sampai di sini aja. Nah, ini ada 150, berarti satu bukit ini 50 cm, satu lembahnya 50 cm, satu bukitnya lagi 50 cm, kan gitu. Nah, jadi panjang gelombang yang kita yang diminta soal di kita ini adalah ini 50 cm tambah 50 cm, berarti panjang gelombangnya itu adalah 50 tambah 50 berarti 50 cm ya, berarti 100 cm. Nah, ini dia, cuma melihat kita analisa, kita lihat, kita analisa, ya kan. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Kecepatannya ya, kecepatannya V ya. Nah, rumusnya untuk mengerjakan itu kita buat lambda per T. Nah, ya kan, lambda tadi sudah diketahui. Lambdanya berapa? Di sini ada 100. Ya kan? 100. Kemudian waktunya, ini tadi waktunya ada 3 sekon. Tapi itu yang 3 sekon itu dari titik A ke titik B. Ya kan? Nah, jadi yang 3 itu juga dibagi 3 nih. Satu bukit, satu lembah, satu bukit lagi. Jadi dibagi 3. Kalau misalnya di sini, ini 1 sekon berarti. Ini juga 1 sekon. Ini juga 1 sekon. Nah, jadi yang diminta ke kita 1 panjang gelombang. Berarti 1 sekon tambah 1 sekon berarti 2 lah. Ya kan? 2 sekon. Ini tadi satuannya cm, ini tadi sekon. Ya kan? Maka hasilnya 100 dibagi 2 berarti 50 cm. Itu kecepatannya. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke yang C-nya. Yaitu si frekuensi. Nah, untuk menjawab frekuensi ini kita buat rumusnya seperti ini, seperti yang ada tadi di nomor 1, yaitu karena diketahui di sini ada kecepatannya kan, frekuensi dikali lambda. Nah, di sini kecepatannya sudah dapat tadi 50 cm sama dengan frekuensi yang ditanya kan. Kemudian dikali lambda. Lambda tadi berapa? Di sini 100 cm. Ya kan? Maka F sama dengan 50 per 100. Nah, 50 per 100 berarti 0,5 Hz. Ya kan? Nah, kenapa Hz? Karena frekuensi. Ya. Nah, kemudian masuk yang ke D. Itu apa itu? D amplitudo. Ya. Nah, jadi amplitudonya itu kita lihat seperti yang Ibu jelaskan tadi di nomor 1 ini. Ini dia contohnya. Nah, ya kan, kalau misalnya kita kasih titik seimbangnya, inilah simpangannya. Nah, ini kalau kita putar seperti ini posisinya. Nah, kalau kita balikkan kemari, ya, kemari, ini, ya kan, ini garisnya titik seimbangnya, ini simpangan paling jauhnya atau amplitudonya, berarti berapa di sini simpangan terjauhnya angkanya? Berarti ada
4 apa? 4 mili. 4 mili berarti di situ amplitudonya sama dengan 4 milimeter. Nah, mudah bukan nak? Gampang untuk memahaminya asal kita serius, ya. Kita serius, kita ingin mempelajari lebih dalam. Nah, jadi untuk itu kamu bisa berlatih lebih lagi, ya. Ibu harap bisa lebih lagi giat belajar. Ibu yakin tetap semangat, ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan yang lebih prima lagi, hingga kita nanti virus corona ini bisa pulih, kita kembali ke sekolah, belajar lebih interaktif lagi, ya. Tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.